Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Anime Terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Naruto yang belajar jutsu legenda klan Uzumaki dengan Edo Tensei ketua klan Uzumaki, yaitu Uzumaki Ashina. Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Manga Boruto saat ini sedang berfokus kepada kode yang mengumpulkan kekuatan dengan menemui para cyborg overpower yang dinonaktifkan serta dibuang oleh Jigen. Dan melihat hal ini, sepertinya resmi sudah bahwa musuh dunia shinobi nantinya adalah para cyborg yang memiliki kekuatan lebih kuat daripada Jigen nih. Lalu, bagaimanakah cara Naruto untuk mengalahkan para cyborg ini? Terlebih lagi, pemimpin mereka yaitu Kode memiliki segel karma dan juga Jubi. Sebenarnya ada dua kemungkinan nih. Yang pertama ialah saat ini Konoha memiliki orang yang telah menciptakan para cyborg overpower itu dan dia adalah Amado. Iya, Amado adalah pencipta para cyborg Kara. Di mana dulu Amado menciptakan para cyborg itu untuk bisa mengalahkan si Jigen. Namun sepertinya Jigen menyadari akan bahaya hal ini dan memilih untuk membuang dan memusnahkan para cyborg itu, karena cyborg ini lebih kuat daripada Jigen. Tapi sayangnya, orang yang diperintahkan untuk menghancurkan para cyborg ini yaitu Boro malah tidak melaksanakan perintah Jigen, di mana Boro tidak menghancurkan para cyborg ini dan dia malah menyembunyikan para cyborg ini di markasnya dengan keadaan tidak aktif. Kode sendiri bisa dibilang adalah partner dari Boro. Dan karena kedekatan mereka ini, mungkin inilah yang membuat Kode tahu bahwa Boro menyimpan para cyborg ini nih. Kode sendiri juga adalah cyborg kuat satu angkatan dengan para cyborg yang dibuang. Namun karena Kode sangat mengagumi Ishiki Otsutsuki, makanya Kode tidak dibuang dan hanya diberi pembatas saja nih. Sepertinya Amado ini tidak memiliki kendali atas para cyborg lain. Tidak seperti Delta di mana Amado bisa menonaktifkannya dengan perintah suara saja. Makanya Amado mengatakan bahwa dirinya harus mendapatkan perlindungan dari Konoha. Karena kalau sampai para cyborg itu menculiknya, maka limiter Kode akan bisa terlepas. Dan mungkinkah nantinya untuk melawan para cyborg ini, Amado malah akan bekerja sama dengan Katasuke untuk menciptakan cyborg untuk melawan Kode dan pasukannya. Lalu cara yang kedua, pada cara yang kedua ini bisa saja pihak Konoha masih akan menggunakan cara lama, yaitu bertarung menggunakan kemampuan ninja mereka nih. Ya, walaupun saat ini pemimpin Konoha yang ialah kekuatan tempur desa yang terbesar telah kehilangan kekuatan utamanya yaitu Kyuubi. Kalau melihat dari cara kerja para cyborg Kara ini, sepertinya mereka memang tidak memahami apa itu ninjutsu. Dan mereka hanya mengandalkan kekuatan sains teknologi saja nih. Banyak muncul spekulasi mengenai kekuatan baru Naruto. Mulai dari Naruto akan belajar Mukoton, sampai Naruto menjadi Jinchuriki baru dari biju lain. Dan ada spekulasi lagi nih yang berkaitan dengan jutsu baru Naruto, yaitu jutsu legend klan Uzumaki, di mana klan Uzumaki terkenal dengan Fuin jutsunya. Iya, seperti kami bilang sebelumnya, bahwa para cyborg Kara tidak mengenal tentang apa itu cakra dan juga ninjutsu. Dan sepertinya nih, para cyborg ini lemah akan Fuin jutsu. Bisa saja nih nantinya Naruto akan menyuruh Orochimaru untuk mengedo Tensei ketua klan Uzumaki, yaitu Uzumaki Ashina, yang bermakam di desa Konoha. Di mana shinobi inilah yang telah mengajarkan beberapa Fuin jutsu hebat kepada Hashirama Senju, di mana Hashirama menikah dengan wanita asal klan Uzumaki yaitu Uzumaki Mito. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia beberapa jutsu legenda klan Uzumaki yang bisa menyegel para cyborg bahkan Jubi sekalipun, di mana jutsu ini akan dipelajari oleh Naruto. Check this out. Nomor 1, Uzumaki Fuin Jutsu. Jutsu terkuat klan Uzumaki adalah Uzumaki Fuin Jutsu. Jutsu ini sangatlah kuat, bahkan tidak memerlukan pengorbanan apapun. Tetapi pengguna dari jutsu ini haruslah sangat kuat.
Satu-satunya ninja yang pernah menggunakan jutsu ini adalah Ashina Uzumaki yang merupakan bapak dari Fuinjutsu di Konoha dan juga ketua dari klan Uzumaki. Saat menggunakan jutsu ini, pengguna akan melakukan segel tangan terlebih dahulu, lalu menghantamkan tangannya ke tanah. Musuh atau benda yang menjadi target akan langsung tersegel. Seperti saat Ashina menyegel sebuah monster bersama Hashirama, di mana monster yang tersegel itu seperti terseret ke dalam tanah dan tersegel. Dan mungkin saja nih, jutsu inilah yang digunakan Hashirama dulu untuk menangkap 9 biju dengan sangat mudah. Karena Hashirama pun banyak sekali belajar Fuinjutsu dengan Ashina. Sayangnya, klan Uzumaki yang mengungsi ke Konoha ini tidak diberitakan lagi bagaimana kabar mereka. Dan hanya diketahui bahwa klan Uzumaki di Konoha hanya ada Mito Kushina dan juga Naruto saja nih. Sepertinya nih, jutsu terkuat klan Uzumaki ini yaitu Uzumaki Fuinjutsu. Tidak ada yang mewarisinya lagi sampai pada era Hashirama. Karena untuk Minato, dia hanya menguasai Shiki Fujin dan Hake Fuin saja nih. Nah, bisa saja nantinya Naruto akan mengedo Tensei Ashina Uzumaki untuk mempelajari jutsu ini. Karena jutsu ini akan sangat berguna untuk menyegel musuh yang membawa monster. Dimana hanya dengan meletakkan segelnya ke tanah, Naruto akan langsung bisa menyegel targetnya ke dalam tanah. Namun kayaknya jutsu ini juga tidak akan berpengaruh terhadap musuh kuat seperti Jubi. Nomor 2, Shiki Fujin. Jika tadi ada Fuinjutsu yang bisa menyegel makhluk apapun ke dalam tanah, maka kali ini ada sebuah Fuinjutsu yang bisa menyegel jiwa seseorang. Sehingga saat orang itu mati, jiwanya akan tersegel di dalam perut Dewa Kematian yang membuat jiwa ini tidak akan bisa dibangkitkan dengan Jutsu Edo Tensei ataupun Rene Tensei. Ada yang mengatakan bahwa setelah menggunakan Shiki Fujin ini, jiwa sang pengguna akan menjadi tumbal. Yang itu artinya jika menggunakan jutsu ini maka akan mati. Dan memang benar sih, semua pengguna jutsu ini setelah menggunakannya akan langsung mati. Makanya sebelum menggunakan jutsu ini, Kushina juga melarang Minato. Memang jutsu ini adalah satu-satunya jutsu yang bisa mengalahkan musuh apapun. Karena jutsu ini langsung menyerang jiwa targetnya. Namun bayarannya juga setimpal, yaitu jiwa sang penggunanya. Dan melihat hal ini, mungkin ini adalah jutsu terakhir Naruto seandainya dia tidak bisa mengalahkan musuhnya yang terlalu kuat nih. Nomor 3, Kongeka Fusha. Ini adalah jutsu klan Uzumaki yang bisa digunakan untuk bertahan menyerang dan mengikat lawannya pula. Dan jutsu ini adalah rantai cakra klan Uzumaki. Iya, sampai sekarang ini ada 2 orang yang pernah diperlihatkan menggunakan jutsu ini, yaitu Karin Uzumaki dan juga Kushina Uzumaki. Dan sampai sekarang ini masih menjadi misteri apakah teknik ini hanya bisa digunakan oleh wanita klan Uzumaki saja. Rantai klan Uzumaki ini sangatlah kuat. Bahkan biju sekelas Kurama saja tidak mampu bergerak saat terkena rantai ini. Dikarenakan menurut Orochimaru, rantai klan Uzumaki ini bisa membuat cakra targetnya tidak bisa mengalir. Makanya biju sekelas Kurama saja tidak bisa bergerak saat terkena rantai ini nih. Nomor 4, Hake Fuin. Jika tadi ada Fuinjutsu yang menyegel monster ke dalam tanah, maka kali ini ada Fuinjutsu yang bisa menyegel monster ke dalam tubuh manusia yang disebut sebagai Shiso Fuin. Namun untuk Shiso Fuin ini, monster yang ada di dalam tubuh Jinchuriki tidak akan bisa mengalirkan cakranya kepada Jinchurikinya. Maka dari itu, Minato menggabungkan 2 Shiso Fuin menjadi Hake Fuin, di mana Hake Fuin ini memperbolehkan biju yang tersegel memberikan cakranya kepada Jinchuriki. Jutsu ini sendiri sebenarnya berguna bagi Naruto untuk menyegel Jubi Kode ke dalam dirinya nih. Dimana dengan Hake Fuin, Naruto bisa menggunakan cakra Jubinya itu. Nah, itulah 4 jutsu legenda klan Uzumaki yang akan bisa dipelajari Naruto jika seandainya dia mengedo Tensei Ashina Uzumaki, sang ketua dari klan Uzumaki. Sebenarnya masih banyak lagi jutsu klan Uzumaki lainnya. Namun hanya 4 ini saja yang sangat kuat dan dibutuhkan Naruto untuk mengalahkan musuh-musuhnya yang membawa Jubi dan juga Cyborg ini. Nah, itulah pembahasan kami nih mengenai jutsu legenda klan Uzumaki yang bisa saja dipelajari oleh Naruto dengan Ashina Uzumaki ya.
Dimana Ashina Uzumaki ini adalah ketua dari klan Uzumaki yang menyatukan desa Konoha dengan klan Uzumaki dulu. Dimana jutsu-jutsu legenda klan Uzumaki ini adalah jutsu-jutsu yang berkaitan dengan Fuin Jutsu tingkat tinggi. Jadi bagaimana menurut kali ini guys? Apakah nantinya Naruto akan belajar jutsu asli legenda klan Uzumaki, yaitu untuk melawan musuh-musuhnya yang Cyborg dan juga Jubi ini? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.